arafah summa ankara. Bapak Ibu, siapa hatinya yang terbalik? Sungsang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعلنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah ingkang sangat dalam muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kembali mentakdirkan kita salat bersama, ngaji bersama, dan insya Allah nanti sarapan bersama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Nurul Iman. Mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi suatu pertanda kebersamaan kita kelak di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga di antara kita kelak saling memberikan syafaat, saling nulung antar satu dengan yang lain, sehingga insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, pekan kemarin kita masih berhari raya kurban selama 5 hari, melalui mulai dari hari Arafah, hari Nahar, dan 3 hari-hari Tasyrik. Bahkan alhamdulillah jamaah Masjid Nurul Iman menyembelih puluhan hewan kurban yang disalurkan kepada semua umat Islam yang berada di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan disembelihnya hewan kurban kita, sifat-sifat hewan, sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita ikut tersembelih, sehingga subhanallah yang tampil sebagai panglima di dalam diri kita bukan nafsu kebinatangan kita, tapi justru hati nurani kita sebagai panglima
yang mengatur segala totalitas diri kita dalam segala amaliyah kita sehari-hari. Para bapak, para ibu yang sangat kula muliakan, mari kita lanjutkan pagi ini ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Kemarin terkait dengan orang-orang kafir, tanda orang-orang yang musyrik, yang kafir. Pagi ini tanda orang-orang munafik. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, awal dari surat Al-Baqarah, ada 5 ayat Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Mulai dari Alif Lam Mim sampai dengan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu sifat-sifat hamba-hamba Allah yang beriman. Lalu ada 2 ayat berikutnya terkait dengan orang-orang kafir. Innalladzina kafaru. Para bapak, para ibu, 2 ayat berikutnya terkait dengan orang-orang kafir. Lalu ayat berikutnya lagi bukan saja 2 ayat, tetapi 18 ayat Allah jelaskan tentang seperti apa orang-orang munafik. Para bapak, para ibu, dalam sejarah kemunafikan itu terjadi sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah di Madinah dan meraih kemenangan besar perang Badar. Di saat Islam sudah mulai tampak dan Islam sudah mulai memiliki kekuatan, basis massa yang kuat, orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah, orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah, mereka sudah mulai takut, khawatir. Ini Islam menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka di Madinah. Sehingga lahirlah apa yang disebut dengan kemunafikan, hipokratisme. Apa itu munafik? Munafik itu kalau dalam tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir, an-nifaqu huwa izharul khair wa israrus syarr. Munafik itu adalah menampakkan kebaikan sementara di dalam hatinya dia menyembunyikan kejelekan. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengingkari terhadap risalah Rasulullah. Tapi karena Islam sudah semakin kuat, mereka tampakkan keislaman. Mereka ikut sholat. Tapi oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah, mereka menjebak, menipu, bertopeng, menjebak Allah, menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah membalas tipu daya mereka. Gimana? Allah sampaikan pada Nabi Muhammad, kalau mereka menjebak Allah, menjebak umat Islam dengan menjalankan ibadah salat, Allah sampaikan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
Jika mereka ikut sholat, mereka itu sebetulnya kusala, rasa-rasa. Karena memang nawaitunya bukan sholat, tapi hanya untuk menampakkan dia sebagai umat Islam. Sesungguhnya bukan. Dan ini yang berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para bapak, para ibu ingkang sangat kula muliakan, la haula wala quwata illa billah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan memerangi orang-orang munafik. Kenapa? Nanti kalau orang-orang munafik yang ketika kumpul dengan umat Islam dia bilang iman. Tapi ketika mereka pergi pada kelompoknya, ya mereka sesungguhnya hanya menampakkan keislaman saja. Rasulullah SAW enggan memerangi mereka. Kenapa? Kata Rasulullah dalam sebagian hadis, "Akrahu ayyatahaddatsal Arab anna Muhammadan yaqtulu ashabah." Saya khawatir orang-orang Arab itu bilang Muhammad itu loh memerangi, membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Kenapa? Karena mereka ketika sholat ikut sholat. Tapi wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas, hanya pamer supaya dilihat oleh orang lain tanpa sholat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak ingat pada Allah, tidak untuk berzikir kepada Allah kecuali sedikit. La haula wala quwata illa billah. Jadi Bapak Ibu, kemunafikan itu jauh lebih besar bahayanya dibandingkan dengan orang-orang yang benar-benar kafir. Cuma wa huwa anwa'un, kemunafikan itu ada banyak macamnya, ada banyak macam. Ada i'tiqadiyun, ada munafik terkait dengan akidah, keyakinan, teologis. Ada munafik terkait dengan akidah. Wa huwa alladhi yakhludu sahibuhu finnar. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu kelak berada pada tempat yang paling rendah di neraka kelak. La haula wala quwata illa billah. Orang yang secara akidah memang tidak memiliki keimanan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia menampakkan keimanan. Itu namanya munafik i'tiqadiyun. Maka di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, nasihat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali karramallahu wajhah, beliau menyatakan, ya Ali, wahai Ali, walil munafiqi salasu alamati. Orang-orang munafik itu, mohon maaf, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tampaknya baik, tapi dalamannya tidak sesuai dengan apa yang dia tampakkan. Para bapak, para ibu, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wa la tanfa'uhu mau'izatu. Satu, kata Rasulullah, nasihat beliau kepada Imam Ali, orang munafik itu satu, idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dia bohong, dia dusta. Apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Masya Allah. Insya Allah jamaah Masjid Nurul Iman, Allah jaga lisan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sehingga
tidak berkata kecuali jujur, benar, sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafah. Ketika dia berjanji, akhlafah, dia tidak bisa menepati janji. Bahkan wa idza tumina khana. Ketika dia diberi amanat, kepercayaan, apapun bentuk amanat yang diberikan kepadanya, khana, dia khianat, dia curang, dia tidak bertanggung jawab, dia tidak menjalankan amanat itu sebagaimana mestinya. Wala tanfa'uhu mau'izatun. Kalaupun dinasihati, nasihat itu tidak berguna bagi mereka. La haula wala quwata illa billah. Itu tanda-tanda orang munafik. Maka di dalam salah satu tafsir Al-Quran dijelaskan, Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Ini hadis yang lebih lengkap dari nasihat yang ditulis di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. An Abdillah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi wahidatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Man idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Bapak Ibu, mohon maaf, fisik sedang tidak baik-baik karena kemarin sore baru sampai dari safari di Pulau Bawean. 3 hari di Bawean, dan ternyata ombaknya luar biasa besar. Ombaknya memang tidak sampai 2, tapi 1 ombaknya. Sedianya mau naik Susi Air, ternyata pesawatnya juga nggak berani karena pesawat kecil, nggak berani di refund. Jadi akhirnya harus naik kapal Bahari Express. Kalau di udara cuaca buruk mungkin hanya 10 menit, sekian menit. Kalau di laut cuaca buruk itu mulai kita naik ya sampai kita merapat di dermaga kalau sudah cuaca buruk 5 jam. Jadi Masya Allah, bangun dari tidur, la haula wala quwata illa billah, luar biasa. Pengalaman 5 jam berada di lautan. Biasanya hanya 1 jam kalau dulu pulang ke Madura itu. Dan tidak seberapa ombaknya. Masya Allah. Para bapak, para ibu yang saya telah muliakan, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal. Siapapun yang memiliki 3 hal ini secara keseluruhan, kok 3 hal ini ketiga-tiganya ada di dalam diri seseorang, siapapun itu, kana munafiqun khalisan, berarti dia benar-benar orang munafik. Kalau yang 3 ini semua ada dalam diri kita. Wa man kanat fihi wahidatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'a. Tetapi kalau mungkin ada salah satunya saja, tidak ketiga-tiganya ada dalam diri kita, mungkin salah satunya, oh berarti dalam hati kita, dalam diri kita ada bagian dari kemunafikan. Bukan munafik yang sejati, bukan. Tapi dalam diri kita berarti ada sisi kemunafikan. Apa itu kata Rasul? Man idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Seperti yang tadi. Oh, kalau dia berbicara bohong. Kalau dia berjanji tidak tepat janji. Oh, kalau dia diberi amanat curang, khianat. Kalau ketiga-tiganya ini ada dalam diri kita,
Itu munafik asli, munafik yang sejati itu. Tapi kalau mungkin, mohon maaf, dia kalau diberi amanat tanggung jawab. Dia kalau janji tepat janji. Tapi ini ngomong ngapusi. Ngapunten. Ancen angel kok niki, angel. Mila subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita yang bisa menjaga lisan itu luar biasa. Niki angel niki. Napa malih omong-omong sampai 10 menit, 15 menit niku nek mboten gedab brus kalor ngidul gak penak kan. Ngapunten. Sanes tiang rungkut harapan, sanes. Tiang mriku kalau tebih nggih. Nek teng mriki alhamdulillah. Jujur sedaya nggih. Amin Allahumma amin. Mboten enten sing ngapusi lah tiang mriki insyaallah. Para bapak, para ibu yang saya kula muliakan, bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam hadis yang lain itu dijelaskan demikian terkait dengan kemunafikan. Kata Rasul dalam hadis, al-qulub arba'atun. Hati manusia itu ada 4 macam. Bapak Ibu, hati manusia itu ada 4 macam. Satu, qalbun ajrat fihi mithlus sirat yushir. Satu hati yang benar-benar bening, suci. Masya Allah, dada itu benar-benar lapang. Fihi mithlus sirat yushir. Di dalam hati itu ada semacam sirat, lampu. Yushir, yang menerangi, yang mencerahkan orang itu. Makanya digambarkan dalam Al-Quran, yashrah sadrahu lil Islam. Digambarkan dalam hadis, nurun yakdhifuhullahu fi qalbil mu'min. Seperti yang disampaikan pada bulan yang kemarin. Jadi ada hati manusia itu yang benar-benar lapang, bening, suci, layaknya ada lampu di dalam hati itu yang memberikan kecerahan, tenang, cerah, padang. Ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, wa qalbun aghlaf marbutun ala ghilafihi. Ada hati itu yang tertutup, terkunci, marbut, yang diikat, ditaleni ala ghilafihi. Kuncilah, bukan sakit kebuka. Makanya digambarkan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf. Kemudian yang ketiga, wa qalbun mankus. Apa? Wa qalbun mankus. Hati yang terbalik, sungsang, kualik, malik. Yang seharusnya ada di atas, ada di bawah. Yang harusnya di bawah, ada di atas. Siapa mereka? Nanti dijelaskan dalam hadis. Kemudian yang keempat, Masya Allah, wa qalbun musfah. Hati yang berlapis. Kados jajan lapis nih dulu, nggih. Bapak Ibu tahu jajan lapis nggih? Ada hijau, ada putih, ada apa itu. Ada manusia, hati manusia itu yang berlapis. Macam-macam. Napa? Gaduh. Enten hati yang berlapis. Gaduh-gaduh macam-macam. La haula wala quwata illa billah. Fa ammal qalbul ajradu fa qalbul mu'mini fasirajuhu fihi nuruhu. Bapak Ibu, la haula wala quwata illa billah. Siapa orang yang hatinya bening, lapang, cerah? Yang tadi digambarkan dalam hati itu ada semacam lampu yang memberikan kecerahan. Siapa mereka? Faqalbul mu'min.
adalah hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdillahu linurihi man yasha'. Allah tunjukkan linurihi, pada cahaya Allah, nur Allah, orang yang Allah kehendaki. Subhanallah. Lengkapnya panjenengan baca di dalam surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Manusia kalau sudah dapat nur, cahaya dari Allah, ada nur yang Allah teteskan dalam diri kita, la haula wala quwata illa billah, yashrah sadrahu lil Islam, lapang dada itu. Ada cahaya yang menerangi dalam hati kita. Masya Allah, tenang, cerah, tanpa di wajah itu berseri-seri. Hasuna wajhuhu bin nahar. Subhanallah. Apa? Sebaliknya, kalau orang itu sudah tidak dapat cahaya, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Orang yang di mana Allah tidak berkenan untuk memberikan nur, cahaya, dari mana dia akan mendapatkan cahaya kalau Allah tidak berkenan memberikan cahaya? Makanya dalam doa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa ja'alli nura. Ya Allah, panjenengan berikan kepada kami dalam hati kami, ya Allah, nura, cahaya. Wa fi basari nura, pandangan mata kami ya Allah, cahaya. Wa fi sam'i, pendengaran kami ya Allah, nura. Wa an yamini, di sisi kanan kami nura. Wa an yasari, sisi kiri nura. Wa fauqi, di atas nura. Wa tahti, di bawah nura. Wa amami, di depan nura. Wa khalfi, di belakang nura. Wa ja'alli nura, anugerahkan kepada kami ya Allah, nura. La haula wala quwata illa billah. Kalau Allah sudah mengirimkan nur kepada kita, cerah, padang, itu qalbul mukmin, hatinya orang yang beriman. Kemudian wa ammal qalbul aghlaf, hati yang tertutup. Hati yang tertutup. Bapak Ibu, faqalbul kafir, adalah hatinya orang yang kafir. Tadi sudah saya jelaskan ayatnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan seterusnya. Wa ammal qalbul mangkus, ini gini yang jadi kajian kita pada pagi ini. Faqalbul munafiq al khalis arafa summa ankara. Bapak Ibu, siapa hatinya yang terbalik? Sungsang. La haula wala quwata illa billah. Faqalbul munafiq adalah hati orang-orang yang munafik. Al-khalis, yang sejati, yang benar-benar munafik. Apa tanda-tandanya? Sesuai nasihat Rasulullah kepada Imam Ali, tanda-tandanya apa? Idza haddatsa kadzaba, ketika berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji dia tidak tepat janji. Wa idza tumina khana, ketika diberi amanat, kepercayaan apapun bentuknya, khana, dia khianat, dia curang.
Bahkan kata Rasul, wala tanfa'uhu mau'idatun, dinasihati pun tidak ada guna dan manfaatnya. Kenapa? Arafa summa angkar. Karena dia bukan tidak tahu, dia bukan tidak mengerti, dia faham, dia ngerti, tapi mengingkari terhadap apa yang dia faham. La haula wala quwata illa billah. Itu orang munafik. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, la haula wala quwata illa billah, apa yang harus kita usahakan? Nanti poin yang keempat ini. Poin yang keempat ini. Yang mungkin ada dalam diri kita. Saya yakin semua bapak ibu yang hadir di sini bukanlah. Tidak ada yang munafik yang sejati, tidak ada. Tidak ada. Pasti dalam diri kita ada keimanan. Kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasul Allah, pada iman pada rukun-rukun iman yang benar. Tapi di samping ada keimanan di dalam hati kita, kadang juga ada kemunafikan. Buktinya apa? Mohon maaf. Kadang kalau kita berbicara, kita masih suka bohong. Mohon maaf. Kadang dalam amaliyah ketika ada orang dan tidak ada orang berbeda. Mohon maaf. Kalau ada orang, Masya Allah sholatnya luar biasa. Kalau sendiri kok berbeda. Mohon maaf. La haula wala quwata illa billah. Kita kaji ini terkait yang keempat, apa yang seharusnya kita lakukan dalam rangka memperbaiki apa yang ada dalam batin kita. Karena kita yakin kita bukan orang munafik. Tapi jangan kita ingkari, dalam hati kita ada kemunafikan. Mohon maaf, jangan ada yang tersinggung di antara kita. Kita baik-baik semuanya. Amin Allahumma amin. Kita tafaul. Para bapak, para ibu, seperti apa gambaran kita? Wa ammal qalbul musaffah atau musfah, hati yang berlapis, kados jajan lapis. Pripun? Faqalbun fihi iman wa nifaqun, adalah seseorang yang di dalam hati seseorang itu ada sisi keimanan, juga ada sisi kemunafikan. Dibilang iman, ya iman, tapi di dalam hatinya ada kemunafikan. Makanya disebut dengan musaffah, berlapis, jajan lapis. Coro daharan gado-gado. Ngapunten. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa matsalul imani fihi kamatsalil baqalati yumidduha al-ma'ut thayyib. Gambaran keimanan yang ada di dalam batin kita, mohon maaf, seperti apa? Kamatsalil baqalah, seperti sayur-sayuran. Taruhlah misalnya, mohon maaf, seperti sawi, atau mungkin seperti kangkung, seperti sayur-sayuran. Gimana sayur-sayuran itu? Yumidduha al-ma'ut thayyib. Kalau sayur ini kepingin tumbuh subur, hijau, pripun? Ayo, sayur ini disiram, dirawat, jangan ada penyakit, dirawat setiap pagi, disiram. Misalnya ada penyakit, ayo penyakitnya dibuang. Supaya apa? Agar tumbuh subur, agar hijau. Sama dengan keimanan yang ada di dalam batin kita, perlu kita rawat. Mohon maaf, rumah saja kita rawat, mobil kita rawat, motor kita tune up, bahkan istri kita rawat. Dibelikan, napa? Yang saniki lak ngoten nggih perawatan sedoyo.
kadang nyuwun pangapunten la haula wala quwata illa billah. Saking nemeni oleh ngerawat sampai ngelontok kadang begitu. Nelungsung ini kaya kula iki. Nelungsung ini masyaallah. Enten lho boten mriki. Boten enten lah ibu-ibu mriki pun sepuh-sepuh. Mosok enten yang boten. Tapi kadang nggih kula nggih kok nggih saged nggih. Wajahnya putih kemerah-merahan kaya Humairah ngoten. Humairah niku napa? Putih kemerah-merah putih kemerah. Tapi tangannya kok ireng ngoten. Ngapunten. La haula wala quwata illa billah. Kaya Astor. Pripun Astor? Astor anak sing kuning ngoten sing coklat. Ngapunten. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, kalau rumah saja kita rawat, mobil kita rawat, motor kita rawat, istri kita rawat, kenapa keimanan yang ada dalam batin kita terus kita biarkan gitu saja? Allah sudah memberikan anugerah keimanan kepada kita, anugerah yang luar biasa dibandingkan anugerah-anugerah yang lain. Tapi kenapa keimanan yang Allah berikan pada diri kita, Allah tempatkan di dalam hati kita, kita biarkan, gak pernah kita rawat. Mohon maaf, tidak pernah kita pupuk dengan ibadah, dengan zikir, dengan istighfar, dengan salawat, dengan baca Quran. Tidak pernah kita siram biar tumbuh subur, berkembang, bersemi di dalam hati kita, sehingga seperti yang digambarkan tadi, yashrah sadrahu lil Islam. Bapak Ibu ingkang kula muliakan, mohon maaf, kita nggak usah nyalahkan orang munafik. Monggo ngaji kita ini dalam rangka memperbaiki diri kita sendiri, tidak dalam rangka menjelek-jelekan orang lain, tapi dalam rangka perbaiki kita. Gimana? Yumidduha al-ma'ut thayyib. Mari kita pupuk keimanan kita. Alhamdulillah dengan ngaji. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah, dengan zikir. Ini yang akan memupuk keimanan kita. Kemarin sudah disampaikan, sering baca la ilaha illallah. Itu dalam rangka memupuk, merawat keimanan. Sebab kalaupun di dalam batin kita ada keimanan, jika kita biarkan, bukan tidak mungkin keimanan itu kembali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Bukan tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tidak merawat, karena kita tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Kita sama Allah diberi kenikmatan, la haula wala quwata illa billah, kenikmatan berupa rumah, lalu rumah itu tidak dirawat, tidak ditempati, dibiarkan gitu, rusak, akhirnya hancur. Kita dikasih motor, tapi motor itu tidak kita rawat, rusak, akhirnya hancur. Jangan-jangan keimanan yang Allah berikan di dalam hati kita hanya karena kita tidak merawatnya, akhirnya juga akan rusak, hancur juga. Wallahiyadzubillah. Insyaallah. Wa mathalun nifaq. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, wa mathalun nifaq, demikian halnya kemunafikan, fihi wa mathalun nifaqi fihi kamathalil qurha yumidduha alqayhu waddamuh. Kemunafikan dalam hati kita kamathalil qurha, seperti luka. Seperti luka. Gimana luka? Ada darah, ada nanah. Subhanallah. Gimana? Semakin dibiarkan, tidak diobati, ya terus semakin parah, akhirnya menjadi penyakit yang kronis. Apa kata Rasul dalam kelanjutan hadis? Fa ayyul maddataini ghalabat 'ala al-ukhra ghalabat 'alaihi. Maka di mana dari dua unsur ini yang paling kuat? Kalau keimanannya yang terus kita rawat, yang terus kita pupuk, akhirnya iman itu tumbuh subur di dalam batin kita. Kalah kemunafikan itu, akhirnya mati kemunafikannya, hilang kemudian kemunafikannya.
Sebaliknya, kalau kemunafikannya yang terus tumbuh subur, la haula wala quwata illa billah, terus lukanya terus semakin parah, semakin parah, semakin parah, tidak pernah diobati. Nggak pernah dibawa ke dokter hati, nggak pernah ngaji, nggak pernah Masya Allah zikir, nggak pernah apa. Luka itu semakin parah, akhirnya menjadi penyakit yang kronis, bahkan harus diamputasi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kemunafikan itu yang terus bersemi dan terus menguasai totalitas diri kita, jangan-jangan keimanan itu akan pergi hilang. Ini pentingnya, mohon maaf Bapak Ibu, kita merawat keimanan. Jangan biarkan kemunafikan itu tumbuh subur. Gimana caranya? Salah satunya, tanda-tanda kemunafikan itu apabila berbicara bohong. Artinya apa? Monggo sareng-sareng kita jaga lisan kita. Kita jaga. Jangan biarkan kemunafikan itu tumbuh subur. Ayo, jangan terus berbohong, jangan terus berdusta. Masya Allah. Makanya kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bukti keimanan kita kepada Allah dan hari pembalasan apa? Ketika kita berbicara baik, tidak ada kebohongan yang lahir dari lisan kita. Kenapa? Para bapak, para ibu, karena yang ada di dalam hati kita keimanan. Apa yang tampak di lisan kita itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita. Kita ingin tahu seseorang seperti apa. Ya apa yang tampak dari lisannya. Apa yang keluar dari lisannya. Oh Masya Allah. Yang keluar dari lisannya itu zikir, istighfar, salawat, la ilaha illallah. Itu yang keluar dari lisannya. Ya itu isinya di dalam hatinya. Tapi kalau yang keluar dari lisannya, mohon maaf, gedabrus, ngalor ngidul, la haula wala quwata illa billah. Ya itulah isi hatinya. Nah, ini yang perlu kita jaga dalam rangka merawat keimanan dan menegasikan kemunafikan. Mari, kemunafikan ini yang perlu kita hilangkan. La haula wala quwata illa billah. Falyaqul khairan. Kalau tidak bisa, auliyasmut. Berikut. Diam saja. Kau usah berbicara. Kalau sekiranya kita berbicara itu tidak baik, auliyasmut. Diam aja. Dalam sebagian riwayat, tokoh hadis, tokoh nopo, as-sumtu najah. Dengan diam itu dia akan selamat. Akan aman dengan diam. Ketika kita berbicara dan kita berbicara itu rupanya tidak bisa berbicara kebaikan, diam saja, aman, selamat kita. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi, dalam rangka merawat keimanan, menjauhkan dari sisi kemunafikan yang mungkin masih ada di dalam batin kita. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu, di antara sifat orang munafik seperti yang sudah disampaikan tadi, wa idza wa'ada akhlafa. Jangan mudah berjanji kepada orang sekiranya kita tidak bisa menepati janji, atau mungkin kalaupun kita harus berjanji, sampaikan. Napa? Wala taqulanna. Napa? Di dalam surat Al-Kahfi, li syai'in illa ayyasha Allah. Mudah-mudahan saya tidak salah. Mudah-mudahan saya tidak salah. Bapak Ibu, jangan berbicara tentang sesuatu kecuali kita bilang insya Allah. Insya Allah.
Sebagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam ketika ayahandanya bilang, "Ya abati inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bismillah. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajuduni insyaallahu minas sabirin. Hai ayahandaku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan, panjenengan akan mendapati aku insyaallah. Bapak Ibu, setiap kita berjanji, mau janjian apalah, mau ke mall atau apa, mungkin mau melakukan apa, Bapak Ibu ingat Satullah Mulia akan sertakan insyaallah. Kalau kita tidak bisa, katakan tidak. Kalau mungkin kita bisa, katakan insyaallah. Insyaallah. Dengan cara seperti itu, kita akan terbebas dari sisi kemunafikan. Karena di antara tanda-tanda orang munafik itu orang yang tidak tepat janji. Tapi kalau kita menyertakan insyaallah, Ibu, inggih, insyaallah, insyaallah, dengan keyakinan, dengan komit, dia akan melakukan nanti. Tapi khawatir tidak bisa, insyaallah saya akan melakukan. Katakan insyaallah. Sekiranya kita tidak menepati janji, kita tidak berdosa, karena memang tidak bersamaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Niki yang Masya Allah berat sekali. Kita seringkali para bapak, para ibu, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Masya Allah, kepingin, senang, diberi amanat sebagai siapa? Amanat jabatan, amanat kekuasaan, amanat apapun. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, jangan suka mendapatkan amanat. Bahkan kalau bisa, jangan berambisi untuk mendapatkan amanat. Kenapa? Karena kita tidak tahu, bisakah kita melakukan amanat tanggung jawab. Amanat kita sebagai hamba Allah saja. Mohon maaf, amanat yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah, amanat yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah Allah di muka bumi, kita sudah tidak bisa menjalankan dengan sempurna. Masih mau ditambah dengan amanat-amanat yang lain. Oh, bojo sitok ae gak iso katene rabi maning. Niki lho nyuwun pangapunten. La haula wala quwata illa billah. Ada sebagian kiai itu yang mohon maaf la haula wala quwata illa billah. Nggih. Memang kepingin tidak punya anak. Kenapa? Padahal itu perintah dalam hadis, tanakahu tanasalu, ayo nikah supaya punya keturunan. Tapi dia takut kalau punya anak tidak bisa menjalankan amanah, sehingga anak ini menjadi anak yang soleh atau solihah. Saking takutnya. Kadang nyuwun pangapunten, teng mriki rabi, teng mriki rabi. Putrane kuatah, keleleran tapi tidak bertanggung jawab. Wah niki masalah niki. Ngapunten. Tapi insyaallah tak mriki boten enten nggih. Boten enten nggih. Saestu nggih. Sudah macam-macam lah. Nyuwun pangapunten. Nggih nyuwun pangapunten.
amanat sebagai hamba Allah, amanat sebagai khalifah Allah yang Allah pikulkan, bebankan kepada kita. Ini kita tidak bisa menjalankan. Kok masih mencari amanat yang lain, bahkan berambisi rebutan amanat. Jangan-jangan kita khawatir. Kalau sekarang, Masya Allah, saking kepengennya punya amanat sampai nyogok gitu. Saking kepengennya punya amanat sampai, Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Saking kepinginnya diberi amanat kekuasaan, amanat jabatan, dengan cara suap, dengan cara apa. Padahal la haula wala quwata illa billahil azim. Amanat ini tanggung jawabnya besar. Maka para bapak, para ibu, sekali lagi dalam rangka, ini aplikasinya, dalam rangka merawat keimanan. Mohon maaf, ayo kita jaga lisan kita. Jangan mudah berjanji sekiranya tidak bisa menepati. Sering katakan insya Allah. Yang ketiga, sekali lagi, jangan berambisi meraih amanat. Amanat yang kita punya ini loh, ayo kita rawat. Amanat sebagai hamba Allah, amanat sebagai khalifah Allah. Allah ini loh yang kita rawat. Ayo kita rawat itu, agar kita tidak khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi masih ditambah dengan amanah-amanah yang lain. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Suara sudah habis dan memang waktunya pun sampun syuruk nggih. Ada yang mau tanya mungkin Bapak Ibu? Wonten nggih? Nggih monggo. Ojo angel-angel pas gak enak awak lalu. La haula wala quwata illa billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya kita tidak bisa terhindar dari munafik stabil, karena banyak sekali munafik yang mengelilingi kita. Lalu bagaimana hukumnya tentang orang-orang yang berbuat munafik di dunia maupun di akhirat, Ustaz? Yang kedua, Ustaz, kalau kita menjadi korban dari kemunafikan itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih, Ustaz. Oke, Bapak Ibu, munafik itu ada banyak macam. Ada munafik i'tiqadiyun, munafik yang terkait dengan keyakinan. Ini yang berbahaya, terkait dengan keimanan. Ada munafik amaliyun, nifakun amaliyun. Sebetulnya dia beriman kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, beriman pada Al-Quran, tapi amaliyahnya pelin-pelan. Enten sing kados ngoten. Lak kata to nggih. Wata nyuwun pangapunten, mungkin termasuk kula, mungkin termasuk panjenengan, ngapunten. La haula wala quwata illa billah. Napa? Ya salat, ya sujud, ya maos Al-Qur'an, ya kadang sik sering ngapusi, ya sering bujuk. Nggih, nyuwun pangapunten. Niki munafik amaliyah. Nggih, amaliyah. Nggih. Tidak sampai pada i'tiqadiyah. Bukan yang di sini yang munafik, tapi amaliyahnya yang pelin-pelan. Lo pripun? Ya itu tadi, Bapak Ibu, kita rawat keimanannya. Ayo keimanannya yang dipupuk, yang disiram, yang dirawat agar tumbuh subur sehingga kemunafikan itu secara perlahan hilang. Jadi munafik yang berbahaya, yang sampai kelak di akhirat itu mendapatkan adab yang kekal abadi, orang munafik yang munafik i'tiqadi, yang keyakinannya memang tidak beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana sikap kita
Satu, sikap kita kepada siapapun, termasuk kepada saudara, tetangga, atau siapa yang sering munafik, sering pelin-pelan. Sikap kita yang pertama tetap wajib sebagai umat Islam berbaik sangka, tapi tetap harus waspada. Kan tidak boleh suudzon. Lah ngoten to nggih? Enggak boleh kita suudzon kepada orang lain. Tetap kita harus berbaik sangka. Cuma ya tetap harus waspada. Karena ini orang biasanya pelin-pelan, munafik. Nggih. Maka dalam Al-Qur'an khudhu hidrakum, ambillah kewaspadaan kalian. Kita harus waspada supaya apa? Kita tidak menjadi korban kemunafikan, apalagi nanti terjebak, terpengaruh dengan kemunafikan mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu, mohon maaf, punya teman, punya sahabat, biasa bohong, biasa dusta, biasa janji tapi gak pernah nepati janji, biasa curang, biasa khianat. Panjenengan tetap sebagai sahabat, teman harus husnuzon. Kalau bisa kita doakan, ya Allah beri mereka hidayah. Tapi juga harus waspada. Apapun para bapak, para ibu, kita tidak ingin menjadi korban kemunafikan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat bersamaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tak berkenan karena memang suara dan fisik tidak memungkinkan. Marilah para bapak, para ibu, kita akhiri dengan doa sareng-sareng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad salatan taftahu lana biha babar ridha wat taysir wa tughalliqu 'anna biha babash syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kirang lepatipun nyuwun agengipun pangapunten, matur nuwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah.